Miris lihat kehidupan rakyat, Prabowo dorong pembangunan tanggul laut raksasa. Dari mulai 2014 sampai sekarang, kalau saya kunjungi, saya melihat keluarga-keluarga itu yang hidup di ruangan tidurnya, di ruangan makannya, itu air setinggi lutut. Anak-anak mereka hidup di tengah air seperti itu, di tengah lalat, di tengah nyamuk, di tengah sampah. Ini membuat saya bertanya kepada diri saya sebagai pemimpin politik, apa yang bisa saya buat untuk segera merubah, bukan di kelak kemudian hari, tapi segera. Karena ini sama sekali tidak bisa kita terima sebagai negara Pancasila, sebagai negara G20, sebagai pemimpin ASEAN, sebagai yang kita harapkan menjadi pemimpin selatan, pemimpin non-blok, ini seharusnya kita tidak boleh terima. Karena itu saya menugaskan Universitas Pertahanan yang berada di bawah tanggung jawab saya untuk melakukan pengkajian apa yang bisa dilakukan segera dan sebagainya. Dan tentunya kita kembali bahwa jawaban yang sesungguhnya adalah konsep Giant Seawall ini. Makanya dengan demikian saya ajak bicara rekan-rekan saya dalam kabinet Indonesia Maju, Menko Perekonomian terutama, Menteri BUMN dan beberapa pemimpin lain, dan kita sepakat untuk kita mengangkat kembali gagasan Giant Seawall ini supaya menjadi fokus perhatian. Tara! Konsep Giant Seawall kembali ramai diperbincangkan saat ini ketika warga Jakarta Utara terendam banjir akibat air laut naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video tadi kita menyimak bersama-sama bagaimana pidato singkat yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Beliau merasa tidak tega, merasa terharu dengan kehidupan dari warga Jakarta Utara yang selama ini selalu saja menjadi korban dari banjir rob itu. Ya, dulu sempat viral dalam diskusi hangat di berbagai platform media sosial terkait dengan pembangunan Giant Seawall Jakarta. Tetapi itu hanya sebatas diskusi, tidak pernah ada eksekusi. Hari ini kembali ramai diperdebatkan ketika lagi dan lagi warga Jakarta Utara menjadi korban dari air laut naik atau yang kita kenal dengan banjir rob itu. Anies Rashid Baswedan, Rano Karno alias Bang Dul, dan warga Jakarta dibully dan dihujat oleh netizen. Menurut Anies Baswedan bahwa pembangunan Giant Seawall itu tidak perlu dilakukan karena warga Jakarta diarahkan ketika hujan itu turun dari langit, maka warga Jakarta harus membuat lubang di dalam rumah agar air itu meresap ke dalam tanah. Di sisi lain,
Rano Karno alias Bang Dul, dia malah tidak mau mengambil pusing terkait dengan banjirop itu. Dia mengatakan bahwa itu sesungguhnya adalah program nasional. Tidak cukup untuk dikerjakan dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Artinya bahwa dapat dipastikan program atau konsep Giant Seawall itu tidak disetujui oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut. Di sisi lain, warga Jakarta dinilai terlalu bodoh dalam memilih seorang pemimpin. Warga Jakarta dinilai begitu mudah untuk dikibulin dengan janji-janji kampanye. Bahkan dalam komentar yang disampaikan oleh netizen ini, ada bahasa-bahasa yang tidak enak didengar ketika warga Jakarta Utara dinilai terlalu anjing dalam memilih seorang pemimpin. Terus terang, fenomena ini harus segera dicarikan solusinya. Mungkin benar apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia tadi, bahwa pembangunan Giant Seawall itu harus sesegera mungkin dilakukan. Jikalau tidak, maka cepat atau lambat masyarakat Jakarta Utara bisa dipastikan akan tenggelam. Sekarang lagi heboh bahwa kalau pembangunan Giant Seawall itu tidak segera dilakukan, maka dapat dipastikan kota Jakarta bisa terendam banjir, bisa tenggelam. Dan berikut ini saya ingin menyajikan ke hadapan pemirsa terkait dengan pernyataan dari Anies Baswedan, dari Bang Dul alias Rano Karno, maupun kecaman-kecaman dari netizen, entah itu kepada Anies Baswedan, Rano Karno, maupun kepada masyarakat Jakarta. Inilah cuplikan video selengkapnya. Air hujan yang turun di kawasan ini tidak dialirkan keluar, tapi dimasukkan ke dalam tanah. Di mana air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak itu muluk-muluk Giant Seawall. Udah deh, saya paham Giant Seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya. Memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Kita nggak usah muluk. Infrastruktur jalan Jakarta udah terbatas. Kita mau bikin jalan baru nggak mungkin. Makanya kita lihat deh, Ancol. Pasti jembatan apa jalan di atas got, di atas kali. Nggak bisa lagi, mau kemana? Nah sekarang kita lihat Harmoni. Padat kan? Masih ada kali yang bisa. Udah bikin jembatan lewat atas itu. Untuk apa? Menambah akses. Kalau nggak bisa. Saya terima kasih Bang Yos. Busway itu ide beliau. Kalau nggak ada busway, waduh, stuck Jakarta ini. Stuck. Jakarta ini kalau malam 9 juta. Siang pagi itu bisa 14 juta. 3 atau 4 juta ini pendatang dari luar. Ini distribusinya diatur. Mana nih Anies Baswedan? Tolong diparkirkan nih air laut Jakarta. Nih hari ini terjadi lagi nih. Udahlah warga Jakarta nih anjing aja kalian, nih anjing. Kenapa gue mention abah burung kuntul kalian itu ya? Karena dialah orang yang menolak Giant Seawall di Jakarta Utara. Ini dia nih, lika-liku proyek Giant Seawall ditolak Anies, kini digarap Prabowo. Udah, warga Jakarta nggak usah ngeluh kalian terima lah itu. Inilah karena kalian percaya pengendali angin, parkir air, padahal proyek Giant Seawall ini sudah disiapkan oleh peneliti jauh-jauh hari bahkan sebelum Anies menjadi gubernur.
Tahu nggak kalian, dari tahun 2007 proyek ini sudah digadang-gadang sama ahli. Bahkan ketika Jakarta dipimpin sama Pak Ujibowo, ancang-ancangnya udah ada juga dari zaman Jokowi sampai ke Ahok. Dihancurkan sama Anies Baswedan. Pada saat kampanye, si Anies berkata Jakarta nggak membutuhkan tanggul laut tapi tanggul pantai. Mana tanggul pantainya Anies? Ngerating orang jago, ngerendahin orang jago. Sekarang rating diri sendiri Anies. Mana sekarang tanggul pantainya Anies? Sekarang warga Jakarta dipimpin oleh petugas partai. Udahlah, Jakarta hancur aja, tenggelam. Untuk warga Jakarta, selamat atas pilihan pemimpin yang dipilih karena fanatisme, bukan karena kapasitas dan kompetensinya. Nih, lihat dulu. Saya paham Giant People, maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya. Sombong amat. Memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Wait a minute. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Warga Jakarta dikasih pilihan pemimpin yang punya kapasitas, kompetensi, punya latar belakang di dalam tata ruang kota. Karena selain itu juga beliau adalah seorang arsitek yang udah pasti kerjanya udah ada ujinya kan. Nah, malah milih yang sibuk ngurusin got. Gak heran sih, karena kan mayoritas yang milih itu kan anaknya Abah. Nih, ingat gak sih, Abahnya itu pernah menolak masalah Giant Seawall, padahal Pak Jokowi udah menerusin kan. Diinisiasi ulang oleh Pak Jokowi, ditolak oleh Abah, mau dilanjutkan Pak RK, malah milih pemimpin yang sibuk ngurusin got. Ya, walaupun memang sih katanya Pak Prabowo mau memiliki nih tetap masalah Giant Seawall. Cuman kalau saya sih ya, berharap misalnya kalau misalnya Pak Prabowo tidak melanjutkan masalah proyek Giant Seawall. Kenapa? Bukan berniat jahat sih, maksudnya biar ada gitu loh. Warga-warga yang memilih karena fanatisme tuh biar dapat pelajaran. Ketika udah ada masalah kayak gini nih, barulah akan menyesal akan pilihannya karena fanatisme, bukan karena kapasitas orang yang menjadi calon pemimpin tadi. Jadi warga Jakarta, selamat menikmati pilihan Anda, tinggal nunggu aja kapan Jakarta kelelep. Andai kata Pak Prabowo nggak melanjutkan masalah proyek Giant Seawall itu karena para pemimpinnya sibuk ngurusin got yang mampet. Rasakan sekarang bagaimana pentingnya memilih pemimpin yang punya kapasitas dan juga sejalan dengan pemerintah pusat. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season kedua, di mana kita menyimak komentar dari netizen yang menurut saya cukup pedas, khususnya ditujukan kepada Anies Rashid Baswedan dan Bang Dul serta masyarakat Jakarta Utara ini. Harapan saya bahwa kedepannya peristiwa atau musibah yang terjadi hari ini bisa menjadi pembelajaran agar memilih seorang pemimpin itu benar-benar harus punya kapabilitas, harus punya kredibilitas. Pelajari track recordnya dan pelajari kemampuannya. Jangan sampai kita memilih pemimpin hanya karena dengan janji-janji manisnya. Jangan sampai kita memilih pemimpin karena banyak bansosnya. Ya, mungkin dalam pilkada kali ini masyarakat Jakarta Utara itu terjebak dengan janji-janji manis, terjebak dengan kampanye yang selalu melontarkan narasi-narasi bahwa setelah mereka terpilih, Jakarta itu akan ditata dengan rapi. Tetapi ketika kita melihat fenomena sekarang ini sangat miris. Dan konsep pembangunan Giant Seawall ini bukan saja baru didiskusikan hari ini, tetapi sudah dari beberapa tahun yang lalu. Tadi Bapak Prabowo Subianto sudah mengingatkan bahwa dari tahun 2014, sekarang sudah 2024, 10 tahun yang lalu. Tetapi hanya habis di bahan diskusi. Eksekusinya
kosong melompong. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini bisa segera dilakukan. Karena kalau hal ini tidak dilakukan, maka dapat dipastikan Jakarta Utara itu bisa tenggelam. Dan saya tidak tahu bagaimana betapa susahnya kehidupan warga masyarakat di Jakarta Utara. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Gue jadi makin yakin kalau warga Jakarta itu kebanyakan pintar-pintar ya sayang. Bener banget, Jakarta ngapain bangun Giant Seawall? Nggak usah, nggak perlu. Soalnya warga Jakarta itu mau jadi Aquaman sayang. Disclaimer ya, konten gue kali ini akan banyak mengandung sarkasme gitu. Jadi buat YTTA, yang tahu-tahu aja. Anak abah itu rata-rata tuh pengendali air sayang. Jadi nggak perlu bangun Giant Seawall ya. Siapa tahu mereka itu memang lagi berseluncur gitu. Nah hal ini akan memudahkan para anak-anak abah untuk menangkap ikan, bukan? Ya kan harusnya kan nangkepnya harusnya ke lautan. Tapi sekarang karena ikannya tersebar di mana-mana, jadi nangkap ikannya bisa dimanapun tanpa harus ke laut. Lagian ya kok bisa sih itu angin-angin mengarahkan air tersebut ke wilayah-wilayah Jakarta? Angin itu bukannya punya KTP sayang. Kenapa diarahinnya ke situ? Jangan-jangan itu air yang datang ke wilayah Jakarta itu iri gitu loh sama angin, pengen dibikinin KTP juga. Ngapain bangun Giant Seawall? Bangun Giant Seawall itu biayanya mahal banget. Mendingan kita beli alat-alat snorkeling gitu, lebih murah ya kan? Lagi pula banjir rob itu kan cuma setahun sekali. Jadi ngapain sih bangun Giant Seawall? Gak usah lah, mendingan ngurusin got-got dulu aja gitu kan. Buat warga Jakarta yang bilang kalau itu banjir, gua kasih tahu itu bukan banjir say, tapi itu airnya lagi parkir ya. Sesuai dengan filosofinya sayang, perubahan. Nah itu sedang merubah Jakarta menjadi lautan. Perubahan bukan? Lagi pula kalau bangun Giant Seawall itu kan membutuhkan arsitek, biayanya mahal ya kan. Giliran warga Jakarta dikasih arsitek, milihnya pemain sinetron. Ya nggak apa-apa, bagus, itu adalah tanda-tanda orang cerdas. Baru banjirnya selutut, sepinggang, seperut, masa gitu aja ngeluh sih? Jangan ngeluh lah kalau banjirnya udah di atas kepala kalian, nah baru. Lagi pula ini banjir kan gara-gara musim hujan guys, ya wajar dong jadinya banjir. Banjirnya juga masih banjir air ya kan? Bukannya sombong atau gimana-gimana ya, mendingan kita itu ngurusin got-got aja daripada Giant Seawall ya kan. Got-got itu supaya mempercepat penenggelaman. Ketika pemimpin berbicara tentang teknis pembangunan, kita sibuk mencari-cari teori konspirasi. Ketika solusi ditawarkan, kita menyebutnya proyek akal-akalan. Padahal, banjir tak peduli teori siapa yang kita percaya. Satu pesan, berhenti berdebat, mulai bergerak. Mungkin tulisan ini terdengar keras, tapi apa yang lebih keras daripada kenyataan bahwa kota tempat kita hidup perlahan tenggelam? Apa yang lebih menyesakan daripada melihat anak cucu kita bertanya, dulu kenapa kalian diam saja? Jika hari ini kita masih bisa berdiskusi, masih bisa meributkan Giant Seawall di warung kopi, anggap itu sebuah kemewahan. 15 tahun lagi, mungkin kita hanya bisa meributkan bagaimana caranya pindah ke daratan yang lebih tinggi. Jadi apa yang kita tunggu? Waktu, kita tak punya banyak waktu. Politik yang ideal, itu mimpi di negeri seperti ini. Kritik memang perlu, tapi solusi harus berjalan. Tidak ada lagi ruang untuk sikap setengah-setengah. Entah itu Giant Seawall atau solusi lain yang lebih baik, kita harus mulai sekarang. Sebelum Jakarta benar-benar hanya tinggal cerita. Suka atau tidak, langkah besar seperti Giant Seawall atau proyek-proyek mitigasi banjir serupa harus dimulai. Ini bukan sekadar ide dari satu era atau kepemimpinan, melainkan warisan masalah dari masa lalu yang terus diwariskan kepada kita hari ini. Kita terlalu lama menunda, terlalu lama berdebat, terlalu sibuk mencari kambing hitam sambil melupakan esensi dari krisis yang kita hadapi. Jakarta tenggelam, titik. Kemarin kan dikasih pilihan, pilih RK kan mau bangun Giant Seawall tuh ya, untuk menahan air laut supaya gak naik tuh ke darat ya. Ceritanya kan sekarang kalah Ridwan Kamilnya. Terus kemarin ketika Ridwan Kamil mempunyai gagasan itu untuk membangun Giant Seawall, gubernur terpilih kan menolak, katanya untuk apa bangun Giant Seawalls. Buktinya sekarang gimana tuh ceritanya? Air laut naik ke darat gitu. Hah? Sampai tinggi tuh. Tuh jadi masyarakat jadi was-was, masyarakat jadi ketakutan, takut terjadi apa-apa, entah itu air lautnya naik lagi lebih tinggi, kan bahaya. Nah itu pentingnya Giant Seawalls tuh. Kalau sekarang masih ada yang mengatakan untuk apa Giant Seawalls, ya lebih baik hidupnya cobain dulu gitu di bibir pantai, rumahnya deket pantai, rumahnya deket laut, cobain.
dengan bilang untuk apa Giant Wall, untuk apa Giant Walls, tapi merasakan rumah dekat pinggir pantai pun belum pernah gitu ya. Tuh itu gimana tuh? Beresin ah. Muluk-muluk Giant Wall, udah deh, kita ngurusin got macet aja dulu deh. Udahlah, gak usah muluk-muluk, biarin Jakarta banjir, biar tenggelam kalian semua. Ini orang Jakarta ini memang kelewat cerdas milih pemimpin ya kan. Dan lucu juga gitu ya kan. Warga Jakarta ini lebih percaya sama pengendali angin, pemarkir air daripada ilmuwan. Gue inget banget nih sebelum ada isu kiamat di tahun 2012, ilmuwan udah bilang Jakarta akan tenggelam. Para ilmuwan telah melakukan penelitian berpuluh-puluhan tahun. Mereka mengatakan tanah Jakarta itu bakal menurun berpotensi 1-25 cm per tahunnya. Dari zaman Pak SBY sudah diancang-ancang, ketika zaman Jokowi di demo besar-besaran gara-gara Anies Baswedan. Dialah dalang digagalkannya proyek Giant Wall. Warga Jakarta ini nggak bosan-bosan mendukung petugas partai ya. Terus anak-anak Dapil Dajjal ini kocaknya lagi, disuruhnya pula air laut diserap ke dalam tanah. Kalian aja tuh Abah Luno suruh parkirkan air laut no, dan juga Rano Karno tuh sekalian bersihkan got. Gue juga sebenarnya tinggal di Jakarta, di Jaksel gitu kan. Tapi kita tunggu aja air laut ini sampai ke daerah Kemang, kalau perlu sampai ke Ragunan sekalian. Oke guys, dalam cuplikan video ini saya cuman menduga bahwa yang dikomentarin oleh netizen ini adalah netizen-netizen dari pendukungnya Ridwan Kamil ya. Anak-anaknya Ridwan Kamil. Karena kelihatan sekali narasi yang dibangun oleh mereka. Tetapi apapun itu, mari kita berpikir positif saja bahwa pembangunan Giant Wall itu memang harus dilakukan. Karena tidak tega rasanya bahwa ketika warga Jakarta Utara itu mereka hidup dari tahun ke tahun selalu mengalami musibah yang sama. Air laut naik atau yang kita kenal dengan banjir rob, di mana mereka lah yang selalu menjadi korban. Mari kita lupakan masa lalu. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Prabowo Subianto tadi, bahwa pembangunan Giant Wall itu memang sesegera mungkin harus dilakukan. Saya pikir ini adalah langkah yang bagus yang harus kita dukung beliau. Karena bagaimanapun juga mereka harus diselamatkan. Warga Jakarta Utara itu harus mendapatkan kehidupan yang layak. Jangan sampai setiap tahun, setiap waktu mereka selalu mengalami nasib yang sama. Selalu mengalami musibah yang sama. Terlepas dari komentar netizen mungkin dengan kepentingan politik mereka, mari kita tetap mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto agar program pembangunan Giant Wall ini bisa sesegera mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Karena Jakarta Utara harus sesegera mungkin diselamatkan. Mungkin itu saja cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya Sainai menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang mungkin tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Begitulah kira-kira.